Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Panggilan Hati Bang Sandi. Kali ini Bang Sandi bersama Om Marsono ya. Om Marsono adalah seorang banser gitu. Banser NU yang ada di wilayah Subah. Beliau ini dari timur ke barat Subah itu sudah terkenal ya, luar biasa. Nah, siang hari ini kita bersama Om Marsono. Nanti kita akan bincang-bincang ya bersama Om Marsono di Panggilan Hati, channel YouTube Panggilan Hati. Monggo bisa dipersilakan Om Marsono memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsono, asli Subah, kelahiran Subah juga, masih domisili Subah. Saya dari biografi ya. Santai aja Om Marsono, tenang, kalem aja di pagi hari. yang beralamat ya RT 2 RW 4 Dukuh Kaum Subah, belakang Mitsubishi, dari pasar itu ke timur ya. Om Marsono, ini kan kita lagi di Panggilan Hati, kita akan bincang-bincang ya. Saya pengen ngerti dari Om Marsono ini pernah enggak, ini langsung aja kita saya tanya-tanya nggak apa-apa ya? Oh, boleh, silakan. Boleh ya. Monggo. Jenengan kan sekarang aktif di Banser NU ya. Ya. Panjenengan takdim sekali. Nah, saya pengen ngerti dulunya asal mulanya gimana itu dulunya. Awal mula sejarahnya panjenengan kan setiap manusia kan ada alasannya ya. Dari awal itu kenapa awal mulanya bisa saya kan tahu tuh dulu dari cerita-cerita orang dahulu bahwa panjenengan tahun itu kan dulu pernah mengalami masa titik nol kalau nggak salah itu ya. Iya. Nah, coba bisa diceritakan Mas, mungkin dari awal titik nol itu gimana ceritanya? Ya, ini kan dari nol lagi ya Pak, dari tarik ke belakang. Dulunya saya itu TK itu udah rakaruan. TK ya? TK ya, TK udah rakaruan. Bisa dikatakan orang itu sampai itu jago gelut kok ya. Dikatakan itu tidak ada kata selawan perbicaraan yang ditujukan ke saya itu tukang gelut. Padahal udah TK itu sampai ada tawuran ya juga, tawuran di TK. Saat itu kan ada anak wadono, anak orang militer itu ada, sampai yang bolong ininya Pak, bolong kepalanya, yang terdakwa tersangkanya saya, tapi nggak tahu itu tawuran antara kubu 1 kubu 2, batu yang mana yang terkena. Terus saya tertolong, diarahkan oleh mak saya. Saat itu ini bunganya panjang ini. Tidak apa-apa. Panjang. Ya tadi kan pernah ke kantor polisi. Ya itu. Ya ini. Coba ceritakan. Ini Titik nol itu. Langsung ke sampai itu kan terus dibawa ke orang dulu itu ya ada kiai, tapi ada istilah paranormal juga.
tapi dia disenjang mbak ya nggak kampuran. Saat itu saya dikasih air minum ya, dikasih air minum. Nah dari itu sempat demi sedikit sudah mulai ngaji ya. Terus itu berarti sekitar umur berapa? Kelas 3 SD Pak. Kelas 3 SD, terus lambat laun, terus berkecimpung terus kegiatan kampung ya, nariki apa tuh, kegiatan desa juga. Terus sampai meningkat lagi sampai SMP, SMA. SMA itu saya sampai titik nanti atau titik apa primatnya saya pernah ngeblank. Atau orang-orang yang ngerti saya mungkin kebanyakan ilmu tanpa guru, itu Pak. Belajar tanpa guru, Belajar tanpa guru, bisa ya? Belajar tanpa guru. Belajar tanpa guru itu yang menjadikan itu dari negatifnya, karena tidak ada yang memberikan. Berarti kalau sekarang mungkin YouTube atau internet, dulu ada buku saya pelajari amalan-amalan itu, kata orang katanya, yaitu ilmu yang tanpa guru tersebut menjadikan saya ngeblank sampai over ya, sampai apa ya, Belajar sendiri gitu ya. Jadi nggak ada yang ngarahkan. Ya, nggak ada yang ngarahkan. Bisa diartikan itu menjadi apa? Kodam ya, kodamnya itu berat itu sampai orang itu ya apa ya, Eten ya mirip itu, tapi nggak ngamuk-ngamuk, sempat di kamar saja sampai kasur itu saya gulung, ya masih saya gulung terus di dalam kasur itu, Kasur digulung ya, sampai titik puncaknya pernah marip itu dari bisikan dalam itu mungkin yang masuk dalam saya, entah itu apa, saya tidak bisa menceritakan apa bentuknya. Itu mengajak saya, kamu itu harus diadili ya, diadili ya, atau itu bisikan ya, bisikan dari dalam. Itu kira-kira sebelum reformasi tahun 98, bukan sebelum reformasi ya, itu dekat itu kan mungkin bisa juga. Sekarang saya itu rumahnya belakang pabrik karet, saat itu masih pabrik karet sebelum dibongkar. Sana juga angker sekali ya. Mungkin ada salah satunya dari sini, dari apa pabrik itu, mungkin kemasukan dari pas sekolah saat SMA. Di belakang itu memang terkenal dengan apa, singit itu, singit di belakang sekolah saya sampai atau karena di sana. Nah sampai titik nadi tadi kembali ke saya bisikan, terus saya wujudkan, saya hadir di kepolisian sektor Subah untuk hadir ya. Dia terus di sana itu ada orang yang jaga, ada beberapa personil. Yang satu itu saya kenal sekali, udah bersahabat dari 3 atau 4 tahun sebelumnya, masih SMP. Nah saat itu saya tidak canggung-canggung matur bersama beliaunya Pak Bundowo, masih dinas juga sekarang. Pak Bundowo ya, dari Polsek Subah ya. Polsek Subah ya, itu saya menjadikan favorit untuk beliaunya. Saya salut untuk beliaunya, itu tokoh, orangnya itu nyaman gitu. Saya sampai utarakan, Pak, tolong Pak, saya diadili, selesaikan satunya permasalahan. Dan sekali beliau jawab, jenengmu sopo Mas? Jenengmu sopo? Saya langsung menjawab, saya Marsono. Pak, udah saya, kamu nggak apa-apa, pulang saja. Saya masuk dari gerbang itu, gerbang yang timur, kan ada 2 ya. Tapi masuk pulang disuruh pulang, saya belum puas. Dari hati itu, dari bisikan itu harus diadili, kenapa kok tinggal suruh pulang saja? Saya di dalam belum puas ya. Belum pulang ya. Ada yang mengajak saya untuk meneruskan sampai tujuan. Mungkin karena saya itu punya cerita dari saudara-saudara itu, saya pasti mbah-mbah saya di Batam, Konangan, tujuan ke sana minta pengaduan, padahal di sana nggak ada orang, nggak apa ya maksudnya, nggak ada orang yang saya kenal, sudah putus karena lama nggak tupai. Terus sampai dalam perjalanan itu berapa menit saja sudah sampai dari Polsek sampai ke Singkong, berapa menit saja? Ukuran nalar nggak sama Pak. Ukuran nalar mungkin lagi nggak konsentrasi kali. Iya nggak konsentrasi karena masih ngeblank ya, masih ada yang apa ya, ganjel. Bisa dikatakan orang kalau udah kemasukan kesambet Kak, gitu Pak. Kesambet itu yang normal dilakukan tuh nggak bisa. Berapa menit sudah sampai dengan jarak tempuh 2 atau lebih 3 kilo dari Subang, arah barat.
sampai setiap jembatan itu Pak ya, sampai setiap jembatan saya dibisiki untuk terjun Pak. Terjun ke bawah jembatan. Buat jembatan. Arahnya ke bunuh diri itu Pak. Arahnya itu titik nol itu ya. Iya, titik bunuh diri. Jadi hawanya pengennya mati. Iya mati. Itu yang bisik-bisik yang Dirasakan itu ya. Nah, terus tapi saya setiap kali mau lakukan itu saya lihat itu ada ulahnya Pak. Dalam jembatan tersebut ada ular yang sudah mengalir. Itu dari Boleh Kusuma ke barat itu kan kampung SD itu, setelah SD ada Sarimpi, itu ada jembatan itu Pak. Sarimpi ya. Kali itu kan kecil tapi itu menurut cerita-cerita pusatnya apa siluman di sana. Ada ular gede, ularnya itu satu pohon kelapa itu kira-kira. Terus ke barat lagi ada mendek, ada jembatan lagi, saya disuruh lagi Pak. Itu yang goib itu, mungkin yang goda saya bisa. Terus sampai Subal itu, tapi satu, kenapa nggak jadi? Saya teringat orang tua. Nggak jadi terjun karena ingat orang tua ya. Melas mae gitu. Melas mae. Jadi sisi lain tuh ada memori, ingat. Terus ada, berarti dalam diri manusia itu ada putih dan hitam itu masih ada. Kuat yang mana gitu? Hitam dan putih ya, di dalam diri manusia. Itu saya percaya sekali. Karena setiap orang itu mempunyai setiap orang itu dari lahirnya itu dalam bahasa Jawa atau orang Jawa kuno itu kejawen atau apa itu mungkin saya baru meyakini itu lama-lama air hitam ini itu ada sedulur papat limo pancer, ada di dalamnya kakang kawah di hari-hari itu mungkin yang putih yang ngiringi kita. Kalau yang hitam itu mungkin ada karena kita tidak konsen kemasukan ke santet itu. Nah, terus sampai saya berobatkan, setelah itu kan ada yang nangkep saya dibawa pulang itu kira-kira depan Subal itu pakai mobil kecamatan saat itu. Mobil kecamatan sebelah itu ada sopir Pak Wahir masih hidup, Pak Wahir almarhum. Nah, masih hidup dan satu almarhum Pak Badri ya yang lain Pak Badri itu yang memesankan saya harus pulang dan mau itu kata fungsi melas ma'amu mar gitu kaset itu. Saya masih sampai sekarang itu yang saya hormati, saya utamakan itu ibu luar biasa. Ibu setelah itu ayah, baru ayah. Ibu 3 kali baru ayah. Panjang sekali sampai saya diobati sampai guru saya itu kampung ada Pak Roman, Pak Nawawi, mungkin jodoh cocoknya diobati sampai kepala pulang kan pernah. Apa kata-kata dari Pak Kiai? Pak Kiai itu kamu tinggalkan yang belajar tanpa guru. Belajar tanpa guru ditinggalkan. Iya. Biasanya kan orang itu condong ke simple nggak ribet ya. Simpel nggak ribet. Instan maunya instan, nggak mau datang ke guru itu sangat disayangkan. Saya pengalaman yaitu jadi nggak karuan. Itu palingnya gitu nasihat beliau-beliaunya nggak usah diteruskan ya kan, mendingan datang ke yang yakini atau boleh diterjemahkan itu guru yang mursyid. Guru yang mursyid ya. Apa itu guru yang mursyid? Guru yang mursyid ya. Guru mursyid itu ada urutan sanad nyambung sampai ijazah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan guru tersebut biasanya umpamanya ada A diajari dari mungkin B ke atasnya sampai C sampai ke Rasulullah, itu urut-urutannya itu maksudnya Pak. Kita kan percaya bahwa saya tergerak harus ada jalur yang pas biar tidak jelewang apa ya, jalur yang tata yang pas itu nantinya tetap nyambung, tidak karepe dewe, tidak seenaknya sendiri, ada tuntunan akhirnya orang itu akan merasa kalau udah ada guru itu biasanya diberi ijazah itu biar mantap berarti sesuai dengan mandat seorang mursyid tersebut. Nah, setelah itu jadi kan itu sudah mulai sholat. Iya,
Saya yang istimewanya itu, saya bukan mengalami atau Iya. meninggikan saya, Ah. itu kata emak saya, itu setiap pas saat itu klimaks blend ya titik nol kondisi apa namanya Iya, psikis terganggu jiwa. ya, terganggu. Heeh. Saya itu nggak lepas dari air wudhu. Nah itu Artinya saya tidak pernah lupa dengan 5 waktu. betul. Ya, betul. Itu Obatnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya, Sang betul. Pencipta. Ya, betul. Cuman kan karena tidak bisa dengan sendirinya sembuh, mungkin nggak mungkin lagi, itu pasti harus ada orang lain yang menyembuhkan. Harus ada orang lain yang menyembuhkan. Orang lain yang Kata-kata dari teman ataupun yang menjadi saya itu sugesti ya, masukan dari teman itu ya, jaga guru juga Pak Sugeng itu, yang Pak kepala Sugeng. parkir Subah, Iya. kepala parkir Pasar Subah itu, kalau gini Mas, mau sembuh atau tidak sembuh, orang lain ataupun obat mana saja itu bukan utama. Yang terpenting dari diri kamu sendiri ingin menjadi sembuh, itu utama. Itu kuncinya, betul sekali. Jadi orang lain itu nggak tahu diri kita. Yang bisa menyembuhkan adalah diri kita sendiri. Mau dikasih kopi, mau dibelikan motor, mau dibelikan, nggak bakal sembuh. Iya, betul. Kalau dari diri kita nggak Ada niatan niatan semangat betul. sembuh dari diri kita. Nah itulah motivasi dari diri ya. Kenteke kapan, Om? Kentek itu panggilan hati. Iya, itu dari nggak laun, terus itu kira-kira kurang lebih ya 15 tahun yang lalu ya. Waktu itu 15 tahun yang lalu. Enggak, Iya, ketemu kentek itu saat piye? ya, itu mungkin saya ingat ya, karena mungkin saya ingat itu karena sudah beberapa kali tabib ataupun penyembuh sampai pengaji bahwa ke keraton nggak ada penyakitnya. Enggak ada penyakitnya. Penyakitnya nihil. Nah, itu sudah kapok mungkin ya, sudah kapok. Kadang hidayah ataupun petunjuk itu karena kita sudah lelah ya, lelah capek. Ada simpel aja itu kata-kata tadi saya ingat-ingat, kamu akan sembuh tergantung dari dirimu sendiri itu. Nah terus saya terbangun dan Bismillah, separah apapun bentuk penyakitnya, menyinggung mengenai ini corona juga, kalau kita ya positif, optimis, yakin bahwa itu adalah sekedar penyakit yang tingginya penyakit itu adalah makhluk yang maha tinggi, itu Gusti Allah. Kalau kita yakin ke Gusti Allah, tiada yang tidak mungkin bisa sembuh atau bisa terhindar. Itu artinya mau benar-benar Bapak itu pasrahkan saja ke Gusti Allah. Nanti wasilah ataupun sarana ataupun untuk orang lain ataupun siapa nanti ada jalan. Nah terus saya ada lagi keluar rumah gitu, ada lagi nasihat keluar rumah. Artinya kamu nggak akan terbuka masalah-masalah kamu ataupun bentuk fisik kejiwaan, gangguan jiwa itu sembuh bila mana tidak keluar rumah. Betul, orang lain itu bagaikan tong sampah, itu paling perlu. Artinya kita ungkapkan keluh kesah dalam diri itu, sampaikan ke teman lain, itu syukur-syukur yang bukan menghujat ataupun yang apa. Jadi kita harus pintar memilih juga. Nanti bisa jadi kantong sampah, penerima surahatan kita, bisa beban dalam badan itu akan sembuh. Itu Pak. Ya. Jadi ketemunya itu ya, Mas Sono, saat kita merasa sedang di titik nol, bingung karepe dhewe, mau kemana? Om Marsono mau kemana? Bingung. Saya pengen diadili, karena saya banyak masalah, saya pengen diadili. Kemudian ternyata sampai ke penegak hukum, panjenengan disuruh pulang. Suruh pulang masih belum puas. Betul. Nah, masih belum puas, jenengan mau cari obat ceritanya. Betul. Cari obat sampai sana dan akhirnya punya ada bisikan bunuh diri. Betul, Sampai bunuh diri, ternyata belum tercapai niatan itu. Akhirnya ketemu
ditemukan tetangga, iya, tokoh di dalam kantor, ya, di kecamatan, diajak pulang, diobatin, baru titik ketemunya di Pak Sugeng. Pak Sugeng salah satu, ya, tidak melupakan yang penyembuh-penyembuh lain. Iya, penyembuh lain, ya, itu sarana panjenengan itu lebih dekat lagi pada Allah SWT. Betul. Diniatkan kalau nggak ketemu Pak Sugeng, panjenengan belum. Iya itu. Belum, karena orang lain nggak ngerti perasaan panjenengan yang diceritakan apa, yang dialami panjenengan itu apa, nggak ngerti sedetilnya, karena ada yang nggak bisa panjenengan cerita secara flur. Iya, betul. Kepada orang lain, Itu bagian dari privasi masalahnya. bagian dari privasi. Ya. Salah kalau Kepada orang tua pun nggak cerita. iya. Sebetulnya yang tahu adalah diri ini Om Warsono. Betul. Nah, kemudian ketemu keyakinan di situ. Iya. Ketemu kata kunci Pak Sugeng itu adalah keyakinan. Yakin pada diri sendiri. Iya. Betul. Itu puncak utama. Puncak utama. Itu salah satu ilmu tauhid, Om. Betul. Tauhid, Om. Iya. Betul. Tidak terasa ya. Itu tauhid sekali, ma'rifat itu nanti. Nah, itu salah satunya Ya, itu. Goib masalahnya ya, yakin itu tidak bisa wujudkan dengan itu benda apa enggak ya? Itu bisa tembus kemanapun, Om. Yakin itu. Betul. Bisa tembus kemanapun. Iya. Masuk itu Pak. Itu tipis, Om. Iya betul. Yakin itu kalau dengan punya kontak melenceng sedikit orang jadi. Iya betul. Itu kan luas. Yakin itu artinya kan apa ya? Percaya. Yakin itu percaya. Meyakini kan mempercayai. Betul ya? Percaya baru di awal. Kalau yakin udah langsung Iya. otomatis percaya. Iya. Karena yakin itu akan diikuti dengan Percaya belum tentu yakin. Iya betul. Maksudnya tingkatnya yakin itu udah apa ya? Betul. Toriko. Tauhid itu betul. Meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan ucapan lisan, terus naik ke pikiran sinkron, empat kegiatan, berarti empat cara. Empat cara jadi satu ya, ada mulut, lisan ya, diucapkan, meyakini dengan betul-betul, yakin mulut, terus pikiran, mempercayai, terus diolah dalam pikiran, ditanamkan dalam hati, lakukan dengan amal perbuatan, tingkah laku. Itu kompleks sekali. Itu menjadi mungkin awal saya dari titik nol tersebut bangkit. Terus saya tidak aneh atau kebanyakan, berarti saya yakin juga orang-orang yang pernah terganggu kejiwaan pasti ada memori tersimpan yang pernah dilakukan, itu keingat kembali yang tahu diri kita. Iya betul Ya, ingat rasanya dengan di saat di dalam masa itu. Ingat aku bingung karo dewi, aku tak opo iki, aku sepati wae lah. Iya betul itu. Yang tahu dirinya. Betul. Nah, itu kata kuncinya yakin itu. Itu pernah ke belakang ya, kita melihat ke belakang saat sebelum ketemu obat penyembuh ya. Pas saat titik nanti itu kan saat itu masih sekolah juga Pak, masih sekolah di SMA Subah ya. Itu kawasan hutan ya, baik juga sih, favorit di Batang itu mungkin nomor 1 nomor 2 saat itu sampai sekarang. Itu saat saya terganggu, itu ada gangguan dalam saya sampai sempat dalam 1 minggu ulangan. Dulu kan saya menangi ya, apa bahasa menang itu Pak, ngalami itu bukan semester, cawu bulan ya, ujian apa tes itu kan setiap cawu berarti 4 ya, 4 bulan sekali gitu ya, 4 bulan sekali, berarti 1 per 3 betul ya, 1 bulan kan, 1 bulan betul kan. Nah itu dalam tes cawu itu saya beranggapan bahwa setiap lembar soal yang diberikan ke saya, wah itu salah semua. Jadi saya setorkan ke guru yang menjaga, tidak pernah saya isi Pak. Sampai belakang atau teman saya itu, Dian kamu mah gitu.
Nah itu saya nggak kerasa bahwa saya betul-betul, itu namanya psikis bisa katakan edan betul. Yang salah bukan saya, tapi mengoreksi soalnya. Padahal kan soalnya udah diteliti, udah apa ya, saya. Jadi itu artinya kita itu kadang menunjuk yang lain itu yang salah, kurang koreksi ke diri sendiri. Itu yang kadang lalai. Biasanya kalau orang menunjuk itu ke depan ya, dengan tunjukkan jari. Padahal lupa dengan tempatnya itu ke arah kita. Itu nasihat sekali beberapa guru yang saya ingat berkata itu ya Pak Karno juga atau siapa itu ada kata-kata gitu. Satu itu ke lain, padahal kita tidak ingat tempat ke diri. Berarti adalah introspeksi diri itu lebih utama. Jadi menjadi pikiran sehat. Aneh emang ya. Terus lanjut untuk saya sampai peningkatan bangkit dari masa-masa itu. Saya diajak ngaji kembali. Dulu pernah ngaji sebelum itu, pernah jadi marbot guys di masa-masa SMP kelas 2. Berarti pernah sempat jadi marbot juga ya? Sempat sampai marbot. Saya enggak, berarti latar belakang saya ulangi dari catatan saya. Ini senang Pak Hendung, itu senang. Enggak apa-apa. Karena menceritakan pengalaman Panggilan hati. Saya itu berlatar belakang dari sekolahnya umum semua, dari TK di pasar, saat itu ada TK kawasan Kawasan Subang, terus lanjut ke SD negeri 2 Subang, ketiganya SMP 1 Subang, yang terakhirnya 4 itu SMA 1 Subang tahun 98. Itulah saya latar belakang dengan umum semua, tapi dalam kampung ada Pak Guru atau Guru ngaji. Kita jarang memanggil Ustadz karena kebiasaan saking dekatnya. Kita panggil Bapak itu Pak Haji atau Bapak Romantik. Itu yang spiritual saya dari pinter membaca alif ba ta sa sampai khatam Quran. Itu saya lakukan 7 tahun Pak, lama sekali. 7 tahun itu saya sampai kadang apa itu bentuk dari sabar itu. Setiap kali dikasih ilmu itu lainnya itu ada 3 baris, saya cuma 1 baris itu, padahal ya saya membacanya sama dengan yang lainnya, sudah paling carry, paling terakhir diajari cuma 1 ayat saja selama kebutuhan saya sampai bisa khatam. Nah itu menjadikan saya terus saya tanpa kapoknya untuk takdim hikmat Pak sama guru. Patokan memang benar, orang itu akan menjadi berkah ilmunya itu apabila hormat atau mencintai guru dengan sepenuh hati tanpa sekecil pun ada niatan menjelekan guru. Itu nantinya akan berkah, walaupun tidak mustahil guru atau kan manusia tetap ada salah, tapi kita pantang untuk menjelekkan ataupun mendongeng ke orang lain. Jangan sampai niatan untuk keberkahan ilmu, walaupun sedikit nantinya akan dikeluarkan dengan maksimal gitu. Terus kita lanjut sampai itu di rumah ya, sampai tanpa belajar korek juga ya, kelas 2 SMP sudah bisa juara 2 Pak, lomba baca Quran yang dilalui. Alhamdulillah. Nah itu betul ya, juara 2 tingkat SMP. Masya Allah. SMP pesertanya ya, satu saat saya itu bahkan berapa tuh Pak ya, 95 kira-kira. Itu dalam nggak pernah belajar tapi mencintai, betul, orang mencintai itu akan nyetrum Pak, karena mencintai itu nyetrum. Saya punya idola Muhammad ZA. Itu tahun 95? Iya, kita tahun 95. Kalau pas titik 0 tahun berapa? Titik 0 itu SMA Pak. Berarti setelah itu padahal sudah belajar Ada bekal, udah ada bekal, itu titik 0 itu. Titik 0 setelah itu SMA titik 0 baru iya, ya? iya. Sebetulnya ilmu ini panjenengan sebenarnya udah luar biasa ya. Iya. Langsung praktek. Saya tuh langsung praktek, ilmunya itu langsung praktek. Berarti diajari sedikit tapi langsung diamalkan. Itu sambil lalu, iya benar. Saya di dalam kelas 2 sampai itu ya ngaji, yang ngajari. Ya sekalian marbot juga di SMP itu. Di SMA ya? Udah. Waktu titik 0 kan SMA berarti? SMA kelas 2, kelas 98 Kok bisa ya? Karena jenengan sudah punya ilmu loh. Iya, itu orang itu kan karena Masalah. Iya. Kembali ke masalah ya. Betul, orang itu masalah ataupun apa, orang masih saat itu kan belum mengenal keyakinan yang tauhid itu belum lancang ya. Belum langsung. Berarti yang dipelajari bekal itu masih dohir saja, bahasanya syariat saja. Syariat saja. Itu pentingnya. Yang tauhid kan kaitan tauhid berarti setelah apa tuh namanya tadi Pak?
Zahir itu syariat. syariat, Ada 4 ya. Syariat ditingkatkan lagi hakikat, hakikat, thariqat, thariqat, ma'rifah. makrifat. Tauhid masuk mana? Masuknya itu sudah hakikat bisa thariqat. Tapi yang lebih kentalnya thariqat. Thariqat itu artinya menurut panjenengan Indoro Abah Lutfiyah ya, Oke. jalan. Jalan. Thariqat itu jalan. Jalan. Artinya syariat itu sudah dipelajari bagaimana pengimplementasian pengamalan dari syariat itu adalah thariqat. Umpamanya gini, saya aslinya sudah Pak, sudah diajarkan dari SD SMP itu dari guru saya pakai Ramadan, almarhumnya kaum, almarhumullah sekarang udah meninggal. Itu ciri-ciri makrifat ataupun apa tadi thariqat itu kan bukan sekedar ejaan bacaan, tapi setelah dilesankan, setelah diucapkan, diolah dalam pikiran, diyakini dalam hati, sampai penghayatan. Umpamanya usoli kan, usoli itu artinya dalam bahasa Jawanya sholat ulo dan sebagainya, bukan sekedar pengucapan tapi tanamkan dalam hati. Itu thariqat Pak, sampai betul-betul saya merasa kecil sama daripada sholat. Begitu Allahu Akbar setelah usoli itu, Allah itu yang gede, saya kecil sekali. Itu katanya salah satu cara untuk menjadi kita khusyuk ataupun konsen. Khusyuk dalam arti saya itu konsen, konsentrasi. Luar biasa nyanyi sebuah Sambil diminum kopinya. Wah siap. Oh, diminum oke, lah, ya. ngobrol. Maaf ya. Terima kasih Kak. Panjang kali lebar ya. Oh, oke. Sambil rokok juga nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Oh, Nggak apa-apa. siap. Santai Teman Mas, saya santai sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Ini terima kasih dari Bapak ya. Nah, saya buka ya, berkah Bapak. Kalau saya nemu kata kunci yakin itu dari saya punya kepenginan hajat ya, itu jaraknya ketemu itu 4 tahun 4 tahun dari 2011 sampai 2014 ketemu. Itu bisa muncul dari keyakinan saya, mungkin sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja ya kan? Hanya sholat, sudah sholat, hanya baca tapi tidak dihadirkan. Nah, Itu berdoa bisa oke. Menggugurkan saja itu bisa artinya dari apa itu? Dari syariat, hukum udah gugur. itu syariat, hanya syariat. Kemudian berdoa tapi masih mengandalkan orang lain atau kekuatan lain selain Allah, itu gak akan terkabul. Yang ketiga, mungkin masih ada dosa yang belum, nah mungkin akan dibersihkan dulu. Nah, yang paling sulit itu ketemu tauhid itu hanya jarak 2 minggu terkabul. Setelah ketemu kata kunci 2 minggu, tidak perlu lama Allah mengabulkan itu. 4 tahun saya belum ketemu, baru ketemu itu 2 minggu 4 tahun, 2 minggu. terkabul Luar biasa. luar biasa. Yang paling sulit adalah mempertahankan itu. Membangun susah, mempertahankan lebih susah lagi. Betul-betul menjaga. Perjalanan orang itu ketemu siapa, mengalami permasalahan apa, itu kan Iya, dinamis. betul. Dan harus dilakukan. Kita makhluk sosial, artinya harus ketemu dengan orang lain. Kebetulan yang mungkin di bawah ataupun di atas dalam tataran apa derajat mungkin ya, dengan status sosial, ataupun yang kita boleh dikatakan kebetulan atau kita muslim Pak ya,
Tapi dalam tataran hubungan bermasyarakat tidak boleh menyampingkan atau memandang yang selain muslim itu salah ataupun apa, nggak boleh. Itu teringat di luar teringat ngendikane panjenengane Daerah Lutfi itu, kita adalah sama. Kalau kita patokannya sama, tidak ada perbedaan, artinya berarti konflik akan terminimalisir, akan terjauhkan. Itu teringat saat itu ada sebuah persoalan itu kan tahun 2019 berbar acara itu kita sempat kolaborasi dengan panjenengan di kepolisian, dengan jajaran Koramil, kita menggandeng itu atas nasihat beliaunya itu bersinergi. Itu kalau kita garap bareng-bareng tidak ada yang tak mungkin, itu semua bisa berjalan dengan ya, tidak sempurna, tidak ada kesempurnaan milik Allah, tapi paling enggak adalah cara dan. Nah terus keyakinan itu akan terbangun tuh mungkin arti dari yakin itu percaya diri juga bisa Pak ya, diri kita mampu bisa ya. Artinya tapi jangan sampai melalaikan bahwa keterlaluan percaya diri nantinya kita akan kayak Fir'aun, takut melupakan keesaan pencipta ya. Ini ada pertanyaan ya buat Om Marsono. Ada cerita ini, pertanyaan yang dimulai dari cerita ya. Ada cerita seorang ibu bertanya kepada anaknya. Seorang ibu bertanya kepada anaknya, "Nak, kemana kamu akan pergi?" Jangan dipanggilnya apa sama ibu? Iya. Nak, kowe arep lunga menyang ngendi? Itu mana konotasi ya? Artinya hidupmu akan diarahkan kemana? Itu maksudnya apa? Kamu akan pergi kemana? Jawabannya apa Om? Oh, itu mana yang jauh ya Pak ya? Penafsiran yang luas ya. Saya apa ya? Kecil sekali untuk bisa menjawab karena luas, saking luasnya jawaban. Saya dengan kemampuan sesuai dengan apa yang sudah saya dapat akan saya lakukan, mencari ridho Gusti Allah. Saya sering sekali menjawab itu, mencari ridho Gusti Allah. Nah, yang terusnya ridho orang tua, termasuk panjenengan itu. Ridho orang tua, betul. Itu puncaknya dari kegiatan apa? Cara nih. Nah, itu caranya tetap dilakukan. Kita sambungkan. Gusti Allah itu melihat. Hati kita tanam sambungkan, bisa bertumbuhan. Apapun bentuk pekerjaan yang kita lakukan. Setiap keluar dari rumah, nasihat para guru termasuk ada dalam itu, umpamanya ada tetap ingin menggali, menimba ilmu yang diniatkan lebih tinggi lagi, masuk dalam tauhid, carilah yang zat yang pemberi ilmu, bukan yang baik sih mencari ilmu niatan, tapi kita tuh lebih naik lagi niatan keluar rumah, selain ditambahkan ya Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, kita rentak akan mencari zat yang pemberi rezeki, pemberi ilmu, pemberi apapun itu, insya Allah akan terjaga ataupun kalau udah ridho itu enak disumanggaake gitu Pak, karena semuanya itu milik panjenengan yang maha segalanya. Berarti luas sekali. Setiap saya pergian dari rumah itu kadang tak mengenal waktu Pak. Keluar rumah itu kadang yang sering akhir-akhir ini sebelum maghrib. Mak, saya mau ke sana, dilanjutkan dengan kegiatan bakdo maghribnya,
ini ada jadwal privat ngaji yang saya lakukan. Ada dari salah satu teman anaknya ada 2 itu yang privat ngaji. Terus saya pulangnya setelah ini ada kegiatan lagi, dan itu perlu sekali untuk menyampaikan kepada orang. Jadi setiap langkah kegiatan yang diri sendiri dilakukan ada izin dari orang tua, ridho juga, insya Allah akan terapa Pak ya, terdorong, otomatis ada geronjalan melenceng itu akan kembali lurus lagi. Ada yang bahasanya itu ada yang ngomong Pak. Karena luar biasa emang, betul surga di telapak kaki ibu, itu benar sekali, saya alami sendiri. Yang penting ojo bantah dengan orang tua, ataupun apalagi getar, ataupun sampai keluar tetesan air mata sedikit aja orang tua, jangan sampai. Apabila sudah dilakukan ya sekedar minta ampun kepada Gusti Allah dan orang tua sekarang. Selagi masih hidup. Iya, nah, itu kunci sekali. Terus kelanjutannya itu ada cerita. Kita akan sukses berkah hidup itu, saya sudah saking-sakingnya mursyid yang saya yakini, panjenengan telah dibukti itu akan tercapai keberkahan hidup itu mengingat jasa yang pernah kita peroleh dari siapa saja, terutama ibu bapak. Setiap kali keluar rumah kok ada nikmat rezeki ataupun apa, terus kita mampir ke warung, salah satu contohnya makan bet nanti kalau beliaunya contoh santai, tanpa sekali mengingat orang tua, dengan tidak mengingat wah itu payah nantinya, insya Allah itu gak baik. Untuk menjadi berkahnya ingat orang tua, bawakan satu bungkus yang kita makan saat itu. Mohon maaf teman-teman. Ini asik sekali nih. Selanjutnya itu akan menjadi keberkahan. Berkah itu luas. Apapun yang bentuk kita capai itu akan terasa di hati, di setiap apapun itu akan terasa enak, itu berkah. Belalai ada gitu. Nah itu artinya segala apapun jasa-jasa termasuk kedua orang tua itu kita ingat, kita wujudkan, padahal belum sekali pun dapat berupa balasan nih. Pepatah mengatakan kasih sayang orang tua kepada anak itu sak kelompok, tapi anak kepada orang tua sak upo itu kadang nggak ada. Itu caranya ya sedikit demi sedikit apa yang kita nikmati saat itu kita ingat ada apa bekal, ya kasihkan ke orang tua, walaupun sampai rumah ditawani itu nggak mau. Itu nantinya beliaunya itu akan doa-doa yang kita peroleh. Ya Allah loh, moga-moga awakmu berkah, uripmu kepenak, usahamu lancar dan sebagainya sampai fitih dunia wal akhirat. Itu satu kunci pertama. Yang kedua kalinya, setiap dalam ibadah, terutama sholat, jangan sungkan-sungkan. Itu cantumkan juga jasa-jasa mereka semuanya, termasuk bapak ibu, termasuk guru. Itu diselipkan ada perasaan ataupun ingat apa jasa-jasa mereka diingat sampai matur Gusti berkat mereka saya sampai saat ini. Terus dicantumkan juga semoga kalau masih hidup doakan, ya Allah umpamanya bapak atau ibu yang masih hidup, itulah mudah-mudahan panjenengan diberi kesehatan, diberi kesehatan, umur panjang, selamat hidup dunia wal akhirat. Itu dicantumkan, insya Allah keberkahan laduni pun kadang tercapai Pak. Itu yang kita tidak bisa memprediksi, nggak pernah belajar apa. Contoh ini saya aslinya tabu ataupun fobia Pak untuk bicara di dalam hal seperti ini. Saya tuh bisanya di belakang sebagai apa, bisa dikatakan skenario, bisa kadang punya ide, tapi untuk menyampaikan di permukaan itu ini luar biasa Pak, matur sekali ini. Jadi saya bisa lancar kayak gini, itu seperti salah satu kecil itu berkat dari itu tadi, ibu yang sudah nggak usah banyak-banyak, semampu kita kasihkan, ya berupa materi, berupa doa kita selipkan. Ya Allah mudah-mudahan tadi kita ulangi, umpamanya ibu, mudah-mudahan kalau masih hidup, mudah-mudahan beliaunya diberi kesehatan tanpa sakit dan sebagainya.
sampai kenikmatan dunia wal akhirah. Kenikmatan luas sekali, apa bentuk harta benda ataupun kesehatan ataupun kenikmatan butuh anak keturunan itu soleh sampai akhir zaman. Itu kita nyatakan sampai itu Pak. Jadi kita tidak duwe rasa egois, kita hilangkan itu. Jadi artinya kita walaupun melangkah diri sendiri dengan kaki dua, dengan badan satu, jiwa raga ini, kita lakukan untuk semuanya Pak. Contoh dari tadi saya dipanggil ke sini, terus saya niatkan saya Marsono. Saya sering juga sih dalam kontak ataupun dalam akun saya cantumkan mengingat jasa mereka. Saya anaknya Pak Slamet, saya putune, cucunya Mbah Kasan, saya buyutnya dari Mbah Carmo. Itu saya bawa langsung Pak. Berarti nama dalam akun-akun itu ya Marsono bin Slamet bin Kasan bin Carmo itu adalah duriya saya. Pinginnya ya sampai ke atasnya itu aslinya termasuk golongannya, mudah-mudahan ya nggak musuh yang benar gitu. Pinginnya yang benar-benar. Kalau toh itu tadinya nggak benar ya mungkin diampuni sampai akhirnya akhir hayat sampai akhir kiamat ada keturunan-keturunan untuk menjadi soleh dan semuanya keberkahan. Gitu ya. Luar biasa ya. Jadi, banyak itu, masih banyak lagi. Pada intinya gini, bagaimana kamu akan pergi kemana? Jawabannya adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari ridho Allah Taala. Nah, caranya dengan berbuat baik. Jadi kembali ke akhlak kita. Akhlak kita diperbaiki. Kita ketemu yang susah itu istiqomah, memperbaiki akhlak terus gitu, diawali dari perkataan lidah kita. Kemudian kalau syarat-syarat syariat itu kan sudah banyak orang yang melakukan itu ya, cara-cara sudah seperti puasa, sholat, tambahan, tahajud, semuanya sudah ada yang lebih baik, hebat lagi, itu dengan memperbaiki akhlak. Yang sulit itu luar biasa, hanya orang-orang tertentu yang bisa melaksanakan itu sampai istiqomah. Semoga kita selalu semacam itu Mas, walaupun kita saat ini kita memang belum baik, tapi berusaha untuk berbuat baik terus. Hari ini kita ketemu dalam rangka belajar bersama. Iya betul. Ya. Saya belajar dari panjenengan, apa saja yang panjenengan alami, dari ceritakan dari titik nol sampai saat ini. Mudah-mudahan terus Mas istiqomah, karena selain kita ke Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan Allah Subhanahu Wa Taala itu juga hubungan dengan sesama manusia. Itu ada Pak. Ada tiga kategori. Ada tiga kategori. Hablum minallah, hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Iya, betul. Itu rahmat itu berarti harus berbuat baik kepada semuanya. Semua yang hidup ataupun yang sudah mati, manusia ataupun binatang ataupun makhluk tumbuh-tumbuhan lainnya. betul. Luas. Tapi terus terus hablum minallah. Hablum minallah. Tetap hablum minas juga. Iya. Rahmatan. Betul. Baik, terima kasih Om Marsono bincang-bincang kita pada hari ini di channel Panggilan Hati YouTube. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Bagi teman-teman semua yang sudah melihat video kali ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, jika memang video ini sangat bermanfaat bagi panjenengan yang akan berproses ataupun sudah berproses, tetap istiqomah. Nonton? Terima kasih banyak. Kita berdoa bersama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.